Halo, saya Putri, umur 28 tahun. 5 menit yang lalu, tangan saya diborgol di depan belasan kamera wartawan, sementara ibu saya sibuk berteriak kepada media bahwa penjahat tidak layak mendapatkan warisan. 3 menit yang lalu, ayah saya menyebut saya sebagai aib keluarga dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh semua orang di sekitar mikrofone. Sekarang, saya duduk di kursi belakang mobil polisi, menyaksikan orang tua saya memberikan wawancara tentang kejatuhan saya yang tak terelakkan. Dari mana kalian menonton hari ini? Tulis lokasi kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan jika kalian pernah merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintai kalian. Kalian pasti ingin menyimak apa yang terjadi selanjutnya. Tuduhannya adalah penipuan, penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang perusahaan. Menurut penyidik kepolisian yang baru saja menangkap saya telah secara sistematis mencuri dari PT Surya Kencana, perusahaan kakek saya, perusahaan yang seharusnya saya warisi saham terbesarnya ketika beliau wafat 3 bulan lalu. Tangan saya diikat kabel ties di belakang punggung, dan saya bisa mendengar suara ibu saya menggema di area parkir gedung kantor saya di kawasan Sudirman. Kami sudah tahu hari ini akan datang, katanya kepada wartawan TV nasional. Putri selalu sembrono dengan uang. Saat ayah mertua saya mewariskan saham itu kepadanya, kami sudah mencoba memperingatkan, tapi beliau tidak mau mendengar. Itu lucu sekali, datang dari seorang wanita yang menghabiskan 400 juta rupiah untuk sebuah tas tangan bulan lalu, tapi nanti akan saya bahas itu, bukti yang memberatkan saya katanya sangat telak. Transfer bank, dokumen yang dipalsukan, tanda tangan digital yang mengesahkan pembayaran ke perusahaan cangkang yang bahkan tidak pernah saya dengar namanya. Polisi yang duduk di sebelah saya terus melirik, seolah-olah saya akan tiba-tiba mengaku. Tapi jujur, saya terlalu sibuk menahan tawa melihat absurditas ini semua. Begini, ada satu hal yang belum diketahui siapapun, kecuali mungkin Pak Baskoro, pengacara lama kakek saya, yang merupakan satu-satunya orang di dunia ini yang paham bagaimana cara kerja keluarga kami yang sebenarnya. Orang tua saya tidak hanya menginginkan warisan saya. Mereka sangat membutuhkannya. Dan ketika cara-cara legal gagal, mereka mulai menjadi kreatif. Tapi ada sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang Pak Baskoro. Sesuatu yang pasti tidak mereka ketahui tentang sistem keamanan yang dipasang Eyang Surya di gedung perusahaan sebelum beliau meninggal. Dan sesuatu yang benar-benar tidak mereka ketahui tentang betapa telitinya kakek mendokumentasikan setiap orang yang memiliki akses ke akun perusahaan. Saat mobil mulai melaju meninggalkan gedung, saya melihat sekilas orang tua saya dispion, masih berakting di depan kamera. Mereka terlihat lega, merasa menang, seolah keadilan baru saja ditegakkan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Sel tahanan Mapolda bukanlah hotel bintang 5. Tapi juga tidak seburuk yang digambarkan di film-film. Warna oranye bukan warna saya. Saya lebih cocok memakai warna biru atau hijau, tapi baju tahanan ini ukurannya pas. Dan harus saya akui, ada sesuatu yang membebaskan saat tidak harus memilih pakaian yang mencerminkan pewaris perusahaan yang bertanggung jawab setiap pagi. Teman satu sel saya adalah seorang wanita bernama Maya yang tertangkap menjalankan penipuan kartu kredit yang sangat canggih. Dia sebenarnya cukup cerdas, dan kami menghabiskan pagi dengan bertukar cerita tentang kejahatan kerah putih. Iya, dia menceritakan kejahatan nyata yang dia lakukan, saya menceritakan kejahatan yang dituduhkan kepada saya. Jadi, orang tuamu sendiri yang menjebakmu? Tanya Maya, duduk bersila di tempat tidur susunnya yang sempit. Itu sangat kejam, bahkan untuk ukuran keluarga. Percayalah, saya sama terkejutnya denganmu. Saya tahu mereka membenci wasiat Eyang, tapi saya pikir mereka akan mencoba menggugatnya secara hukum, bukan menjebak saya dengan kasus kriminal federal. Biar saya jelaskan bagaimana kita sampai di titik ini, karena cerita ini dimulai dengan kematian kakek saya dan pembacaan wasiat yang mengejutkan semua orang, termasuk saya. 3 bulan lalu, Eyang Surya meninggal di usia 89 tahun. Beliau sudah sakit selama berbulan-bulan, tapi tetap sadar sepenuhnya hingga akhir hayatnya, tajam seperti biasa. Keluarga berkumpul untuk pembacaan wasiat, mengharapkan hasil yang bisa ditebak. Ayah akan mewarisi perusahaan,
ibu akan mendapatkan rumah di Bali dan Puncak, dan saya mungkin hanya akan mendapatkan dana perwalian serta beberapa perhiasan kenangan. Sebaliknya, saya mewarisi 60% saham suara PT Surya Kencana. Ayah hanya dapat 20%. Ibu dapat 10%. Sisanya dibagi ke paman dan sepupu lainnya. Tapi yang paling mengejutkan, saya bukan hanya pemegang saham mayoritas. Wasiat itu secara spesifik menyatakan bahwa semua keputusan besar perusahaan harus melalui saya. Kalian harus melihat wajah orang tua saya saat itu. Ayah langsung pucat, lalu memerah, lalu berubah menjadi warna yang tidak pernah ada di alam semesta. Ibu hanya menatap pengacara itu seolah-olah dia baru saja diberitahu bahwa bumi itu datar. Pasti ada kesalahan, kata ayah akhirnya di dalam kantor yang berpanel kayu jati itu. Putri baru 28 tahun. Dia tidak punya pengalaman menjalankan perusahaan sebesar ini. Pak Baskoro, pengacara Eyang selama 40 tahun, membetulkan letak kacamata dan tersenyum sabar senyum yang dia asah selama berpuluh-puluh tahun berurusan dengan keluarga yang sulit. Bapak Surya sangat spesifik mengenai keinginannya. Beliau merasa Putri menunjukkan visi dan standar etika yang diperlukan untuk memimpin perusahaan ke masa depan. Saat itulah ibu mulai angkat bicara. Ini konyol. Anak seumur dia tidak mungkin mengerti kerumitan bisnis sebesar ini. Anak seumur saya. Saya punya gelar MBA dari Universitas Indonesia dan telah bekerja di Departemen Perencanaan Strategis Perusahaan selama 3 tahun, tapi tentu saja, di mata mereka, saya tetaplah hanya anak kecil. Masalahnya adalah, kakek dan saya sangat dekat. Saat ayah sibuk bermain golf dan ibu sibuk mendekorasi ulang rumah mereka untuk keempat kalinya dalam setahun, saya menghabiskan akhir pekan bersama Eyang membicarakan tentang perusahaan, filosofi bisnis, dan apa yang bisa dicapai oleh Surya Kencana. Beliau melihat sesuatu dalam diri saya yang tidak pernah dipedulikan oleh orang tua saya sendiri. Tapi duduk di sini, di sel tahanan ini, saya mulai mengerti bahwa mewarisi perusahaan bukan hanya tentang kepercayaan Eyang pada saya. Ini tentang kurangnya kepercayaan beliau pada putranya sendiri. Maya memutus pikiran saya. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Punya pengacara? Pak Baskoro yang menanganinya. Jika ada orang yang bisa mengurai kekacauan ini, itu adalah dia. Apa yang tidak saya beritahu pada Maya adalah bahwa Pak Baskoro tidak sekadar menanganinya. Dia mungkin sudah berada 3 langkah di depan skema apapun yang dimasak oleh orang tua saya. Eyang selalu bilang Pak Baskoro memiliki otak hukum terbaik yang pernah beliau temui. Lebih penting lagi, Pak Baskoro mencintai Eyang seperti ayahnya sendiri dan akan melakukan apapun untuk melindungi warisannya, termasuk melindungi saya. Petugas mengumumkan waktu istirahat malam, tapi saya tetap di sel. Saya perlu berpikir. Orang tua saya memiliki akses ke gedung perusahaan, pengetahuan tentang sistem, dan waktu 3 bulan untuk merencanakan ini. Tapi mereka juga membuat satu kesalahan fatal. Mereka berasumsi saya akan terlalu kaget dan kewalahan untuk melawan dengan efektif. Mereka berasumsi Pak Baskoro akan meninggalkan saya demi menyelamatkan reputasinya sendiri. Dan mereka sangat yakin bahwa Eyang tidak bersiap menghadapi pengkhianatan semacam ini. Besok adalah hari ketiga dari mimpi buruk 5 hari saya. Tapi saya mulai merasa bahwa ini mungkin juga menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Hari kelima di tahanan, dan saya merasa sangat tenang. Maya juga menyadarinya. Kebanyakan orang makin gugup saat mendekati sidang, tapi kamu malah seperti orang yang tahu sesuatu yang bagus akan terjadi, katanya sambil melihat saya melipat selimut dengan sangat rapi. Mungkin memang begitu, jawab saya. Dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan ini dimulai, saya tersenyum tulus. Orang tua saya berkunjung kemarin, kunjungan pertama dan satu-satunya. Mereka duduk di depan saya di ruang kunjungan yang steril, mencoba terlihat prihatin di depan penjaga, tapi saya bisa melihat kepuasan di mata mereka. Akhirnya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, perusahaan milik mereka. Saham saya dibekukan selama penyelidikan kriminal, dan saya tersimpan aman di tempat di mana saya tidak bisa mencampuri urusan mereka. Kami sangat menyesal ini terjadi, kata ibu dengan suara yang cukup keras, agar terdengar oleh petugas. Kami sudah mencoba membimbingmu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Ayah mencondongkan tubuh, merendahkan suaranya. Kalau kamu kooperatif,
mungkin kita bisa mengatur kesepakatan keringanan hukuman. Hukuman singkat, dan sedikit uang saat kamu keluar nanti. Keberanian mereka luar biasa. Mereka menawarkan saya hadiah hiburan karena telah membiarkan mereka mencuri warisan saya. Saya menghargai tawarannya, kata saya, menyamai nada bicaranya yang tenang, tapi saya pikir saya akan menunggu untuk melihat apa yang ditemukan Pak Baskoro dalam penyelidikannya. Saat itulah topeng mereka retak. Hanya sesaat, tapi cukup lama bagi saya untuk melihat ketakutan di bawahnya. Mereka tahu Pak Baskoro sedang menyelidiki tuduhan itu. Mereka hanya berasumsi dia tidak akan menemukan apapun yang bisa membantu saya. Orang tua yang malang dan naif. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Pak Baskoro saat memiliki motivasi yang kuat. Pagi ini, pengacara saya, seorang pembela umum bernama Pak Martinez yang jelas-jelas merasa mendapat tugas berat saat menangani kasus saya, datang untuk memberitahu temuan Pak Baskoro. Saya belum pernah melihat seorang pembela umum terlihat begitu bingung sekaligus bersemangat di saat yang sama. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi secepat ini, kata Pak Martinez sambil menyebarkan dokumen di atas meja logam. Biasanya butuh berminggu-minggu untuk mendapatkan analisis forensik digital seperti ini. Pak Baskoro telah menggunakan setiap koneksi dari 40 tahun karier hukumnya. Temuan awalnya sangat menarik. Bukti-bukti yang dituduhkan kepada saya memiliki banyak masalah. Tanda tangan digital dibuat dari alamat IP yang tidak pernah saya akses. Transfer bank disahkan pada waktu di mana kamera keamanan menunjukkan saya sedang rapat di sisi lain gedung. Komunikasi email dikirim dari perangkat yang tidak tertaut ke akun saya manapun. Tapi bukti yang paling merusak bagi orang tua saya, penyelidikan tersebut mengungkap pola aktivitas mencurigakan yang sudah ada berbulan-bulan sebelum dugaan kejahatan saya. Seseorang telah menguji sistem keamanan perusahaan, melakukan transfer kecil tanpa izin, dan mempraktikkan teknik yang sama persis dengan yang digunakan dalam penipuan besar ini. Seseorang dengan akses resmi ke gedung. Seseorang yang sangat mengenal sistem tersebut. Seseorang yang punya kunci dan kode akses. Pengacara kakekmu ingin bertemu dengan jaksa sore ini, lanjut Pak Martinez. Katanya dia punya rekaman CCTV yang akan mengubah seluruh narasi kasus ini, saya yakin dia punya. Eyang sangat paranoid soal keamanan perusahaan, terutama setelah pesaing mencoba mencuri informasi rahasia 5 tahun lalu. Beliau memasang kamera di mana-mana lorong, kantor, area parkir, bahkan di area pintu masuk eksekutif. Jika orang tua saya menghabiskan berbulan-bulan merencanakan jebakan ini, setiap langkah mereka mungkin terekam. Maya mendongak dari bukunya saat saya mulai tertawa. Bukan tawa pahit yang penuh amarah, tapi tawa kegembiraan yang tulus. Kabar baik, tanyanya. Kabar terbaik, jawab saya. Orang tua saya akan segera menyadari bahwa Eyang Surya tidak membangun kerajaan bisnis dengan cara mempercayai orang begitu saja. Beliau membangunnya dengan mendokumentasikan segala hal. Malam ini adalah malam terakhir saya di sini. Saya bisa merasakannya. Besok, ceritanya akan berubah total. Dan orang tua saya, mereka tidak tahu apa yang akan menghantam mereka. Pukul 06.40 pagi. Penjaga membuka sel saya dan menyuruh saya mengemas barang. Anda dibebaskan menunggu penyelidikan lebih lanjut, katanya, seolah hal seperti ini terjadi setiap hari. Maya memeluk saya sebelum saya pergi. Hajar mereka, bisiknya, dan saya berjanji akan mengiriminya kartu pos dari kantor baru saya. Pak Baskoro sudah menunggu di lobi saat saya selesai diproses, dan senyum di wajah pria berusia 68 tahun itu menceritakan segalanya. Dia memberikan saya setelan jas baru, warna biru tua, dijahit dengan sempurna. Jenis pakaian yang Anda kenakan saat Anda akan menghancurkan musuh di depan umum. Seberapa buruk bagi mereka? Tanya saya saat kami berjalan menuju mobilnya. Sangat fatal, katanya, lalu terkekeh. Kakekmu akan sangat bangga. Perjalanan ke gedung pengadilan memakan waktu 20 menit dan Pak Baskoro menceritakan semuanya selama itu. Bukti-bukti yang menyerang saya tidak hanya runtuh, tapi meledak di wajah mereka. Tim forensik digital menemukan jejak remah roti yang mengarah langsung ke orang tua saya, yang rupanya terlalu banyak menonton film mata-mata dan kurang menonton dokumenter tentang bagaimana sidik jari digital sebenarnya bekerja. Mereka menggunakan komputer rumah ayahmu untuk berlatih mengakses akun perusahaan,
Pak Baskoro menjelaskan. Lalu menggunakan laptop ibumu untuk mengeksekusi transfer tersebut. Mereka bahkan menggunakan ponsel mereka sendiri untuk memotret dokumen rahasia yang mereka rencanakan untuk digunakan sebagai bukti. Saya harus mengagumi betapa telitinya kebodohan mereka. Bagaimana dengan perusahaan cangkang tempat uang itu ditransfer? Terdaftar di alamat bisnis yang telah disewa ayahmu selama 6 bulan. Dia membayarnya dengan cek dari rekening pribadinya. Pak Baskoro memarkir mobil di depan gedung tempat saya ditangkap 5 hari yang lalu. Hari ini ada 2 kali lebih banyak kamera, tapi mereka ada di sini untuk cerita yang sangat berbeda. Kamu siap untuk ini? Tanya Pak Baskoro. Begitu kita masuk, ini akan menjadi skandal publik yang sangat besar. Saya memeriksa penampilan saya di cermin penumpang. Wanita yang menatap balik ke arah saya telah berubah dalam 5 hari terakhir. Ada sesuatu yang lebih keras di matanya, sesuatu yang lebih fokus, sesuatu yang terlihat sangat mirip dengan kakeknya. Saya sudah siap untuk ini seumur hidup saya, kata saya kepadanya. Saya hanya baru menyadarinya sekarang. Konferensi pers terjadi di gedung yang sama. Tapi kali ini, saya berdiri di belakang mikrofon, bukannya diseret melewatinya dengan tangan diborgol. Petugas kepolisian yang menangkap saya sekarang menjelaskan bagaimana penyelidikan telah mengambil arah yang signifikan berdasarkan bukti-bukti baru. Saya tidak bicara banyak selama pengumuman resmi. Saya membiarkan Pak Baskoro menangani detail hukum dan jaksa menjelaskan bagaimana bukti mengarah ke pihak lain yang memiliki akses ke akun perusahaan korban. Tapi ketika para reporter mulai berteriak melontarkan pertanyaan, saya melangkah maju. Saya ingin memperjelas sesuatu, kata saya, menatap langsung ke kamera wartawan. Ini bukan sekadar penipuan. Ini adalah upaya terorganisir untuk mencuri perusahaan yang dibangun kakek saya selama 60 tahun. Sebuah upaya oleh orang-orang yang lebih menghargai uang daripada keluarga, lebih daripada etika, dan lebih daripada kebenaran. Seorang reporter berteriak, apakah Anda merujuk pada orang tua Anda sendiri? Saya merujuk pada orang-orang yang mengira mereka bisa menghancurkan saya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang berasumsi saya terlalu lemah atau terlalu naif untuk melawan balik. Saya berhenti sejenak, membayangkan orang tua saya menonton ini di televisi. Mereka salah. Pak Baskoro menyentuh siku saya, tanda bahwa sudah waktunya untuk pergi. Tapi saat kami berjalan menjauhi mikrofon, saya mendengar ponsel saya bergetar terus-menerus notifikasi pesan, panggilan tak terjawab. Pesan pertama dari ayah, kita perlu bicara, ini semua salah paham. Pesan kedua dari ibu, tolong jangan lakukan hal yang gegabah, kita masih keluarga. Saya menunjukkan pesan itu kepada Pak Baskoro dan dia menggelengkan kepala. Mereka masih belum mengerti situasi yang mereka hadapi. Saat kami berkendara menjauhi gedung pengadilan, Pak Baskoro memberikan sebuah map tebal. Kakekmu meninggalkan instruksi spesifik tentang apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga mencoba mengkhianati perusahaan. Beliau tidak pernah mengira itu adalah putranya sendiri, tapi beliau bersiap untuk segala kemungkinan. Saya membuka map itu dan melihat dokumen yang membuat konferensi pers pagi ini terasa seperti pemanasan biasa. Kontrak, anggaran dasar, catatan keuangan, dan sebuah surat dengan tulisan tangan kakek saya yang dimulai dengan, jika kamu membaca ini, artinya seseorang telah mencoba menghancurkan semua yang aku bangun, dan mereka telah membuat kesalahan dengan menargetkanmu, bukan aku. Pak Baskoro, kata saya sambil memindai isinya. Orang tua saya sama sekali tidak tahu apa yang telah mereka mulai, bukan? Sama sekali tidak, jawabnya. Dan saat mereka menyadarinya nanti, semuanya sudah terlambat. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Orang tua saya sudah menunggu di parkiran apartemen saya saat Pak Baskoro menurunkan saya. Mereka duduk di dalam mobil Mercedes ayah, mungkin sedang berdebat tentang kesalahan siapa ini, dan bagaimana meminimalkan kerusakan. Saya hampir merasa kasihan pada mereka hampir. Pak Baskoro menawarkan diri untuk menemani, tapi saya menggelengkan kepala. Ini adalah sesuatu yang harus saya selesaikan sendiri. Mereka keluar dari mobil saat saya mendekat, dan saya terkejut melihat betapa jauh lebih tua wajah mereka berdua. 5 hari yang lalu, mereka begitu percaya diri, merasa benar,
yakin bahwa mereka akhirnya mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan. Hari ini, mereka terlihat seperti orang yang baru menyadari bahwa mereka sedang bermain poker dengan seseorang yang bisa melihat kartu mereka. Putri, sayang. Ibu memulai, mencoba meraih saya seolah-olah kami sedang mengadakan reuni keluarga biasa. Saya melangkah mundur. Jangan. Ayah mencoba menggunakan suara eksekutifnya. Suara yang dia gunakan dalam rapat dewan direksi saat dia perlu mengambil kendali. Kita perlu membicarakan situasi ini seperti orang dewasa. Ada kesalahpahaman yang sangat besar. Kesalahpahaman? Saya mengeluarkan ponsel dan memutar pesan suara yang ditinggalkan ayah kemarin saat saya masih di tahanan. Suaranya mengisi keheningan parkiran. Putri, kamu harus menerima kenyataan. Ambil kesepakatan itu. Jalani hukumanmu dan kami akan memastikan kamu terurus saat keluar nanti. Melawan hanya akan memperburuk keadaan bagi semua orang. Saya menghentikan rekaman itu. Itu tidak terdengar seperti orang yang berpikir ada kesalahpahaman. Itu terdengar seperti orang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Keteguhan ibu runtuh. Kami mencoba melindungi perusahaan. Kamu belum siap untuk tanggung jawab sebesar ini. Saat kakekmu mewariskan saham itu padamu, kami tahu itu akan berakhir dengan bencana. Jadi, kalian memutuskan untuk menjebak saya dengan kejahatan kriminal daripada melakukan percakapan jujur? Kami tidak menjebakmu untuk apapun. Ayah membentak, lalu menahan diri, bukti-bukti itu. Saya hampir tertawa. Mereka masih mencoba memanipulasi saya bahkan sekarang. Bukti? Maksud ayah tanda tangan digital yang dibuat dari komputer rumah kita? Perusahaan cangkang yang terdaftar di alamat yang ayah sewa selama berbulan-bulan? Rekaman CCTV yang menunjukkan ayah memotret dokumen rahasia di kantor Eyang? Warna wajah ibu memudar. Bagaimana kamu? Pak Baskoro sangat teliti, dan Eyang sangat paranoid. Setiap interaksi digital dengan sistem perusahaan dicatat, diberi stempel waktu, dan dicadangkan ke server yang bahkan tidak kalian ketahui keberadaannya. Ayah pulih lebih dulu, beralih ke mode kontrol kerusakan. Dengar, mungkin kami membuat beberapa kesalahan dalam menangani ini, tapi kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya. Keluarga harus tetap bersatu. Keluarga? Saya mengulang kata itu seolah-olah saya sedang mengecap sesuatu yang pahit. Saat saya ditangkap, apa yang ibu katakan pada reporter? Diam. Ibu bilang penjahat tidak layak mendapat warisan. Ibu menyebut saya aib. Kalian berakting sedih dan kecewa di depan kamera sementara saya diborgol. Suara saya tetap stabil, tapi sekarang ada ketegasan yang kuat di dalamnya. Itu bukan cara keluarga bersikap. Ibu mencoba sekali lagi. Kita bisa memperbaikinya. Pak Baskoro bisa membereskan ini dan kita semua bisa melangkah maju. Perusahaan butuh kepemimpinan dan kamu butuh bimbingan. Perusahaan sudah punya kepemimpinan. Saya. Dan ibu benar bahwa ini semua bisa dibereskan keterlibatan kalian di perusahaan, akses kalian ke akun korporasi, kursi kalian di dewan direksi, semuanya. Topeng eksekutif ayah akhirnya lepas sepenuhnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kami punya kontrak, perjanjian, perlindungan keluarga yang dibangun dalam struktur perusahaan. Saya mengeluarkan map yang diberikan Pak Baskoro tadi. Sebenarnya, Eyang sudah mengantisipasi skenario ini. Apakah kalian tahu beliau menyertakan klausul pengkhianatan dalam semua perjanjian anggota keluarga? Setiap upaya untuk menipu, merusak, atau secara ilegal memperoleh saham, berakibat pada pembatalan segera semua keterlibatan dalam perusahaan. Dokumen yang saya tunjukkan kepada mereka ditandatangani oleh Eyang, dinotariskan, dan diajukan ke pengacara perusahaan 2 tahun lalu. Ini sangat kuat secara hukum. Ini konyol, kata ayah, tapi suaranya bergetar. Kamu tidak bisa menghancurkan keluargamu sendiri hanya karena perselisihan bisnis. Saya tidak menghancurkan apapun. Kalian yang menghancurkannya saat kalian memutuskan untuk membuat saya ditangkap daripada menghormati keinginan Eyang. Saya menutup map itu. Klausul pengkhianatan ini berlaku segera. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengeluarkan barang-barang pribadi kalian dari gedung PT Surya Kencana. Pak Baskoro akan mengawal kalian. Saat saya berjalan menuju gedung apartemen saya, ibu memanggil saya. Putri, tolong. Kami memang salah,
tapi kami tetap orang tuamu. Saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Bukan, kalian adalah orang yang kebetulan melahirkan saya. Orang tua melindungi anak-anak mereka. Mereka tidak mengorbankan anaknya demi uang. Di atas di apartemen saya menuangkan segelas air dan duduk di dekat jendela yang menghadap ke kota Jakarta. Ponsel saya bergetar terus-menerus. Reporter, kerabat, kolega bisnis yang mendengar tentang konferensi pers pagi ini, tapi saya mengabaikan mereka semua. Besok, saya akan memulai proses untuk benar-benar mengambil kendali penuh atas PT Surya Kencana. Malam ini, saya hanya ingin duduk di sini dan memproses kenyataan bahwa orang tua saya mencoba menghancurkan saya, dan saya selamat. Lebih dari sekadar selamat, saya menang. Rapat Dewan Direksi PT Surya Kencana dijadwalkan pukul 14.00 siang, tapi saya tiba di gedung pukul 12.00. Saya ingin waktu untuk berjalan melewati kantor-kantor, melihat perusahaan dengan mata baru, dan bersiap untuk apa yang akan menjadi pertemuan paling penting dalam hidup saya. Pak Baskoro menemui saya di lobi dengan pengawalan keamanan bukan karena saya butuh perlindungan, tapi karena kami akan mengeluarkan orang tua saya dari gedung ini secara permanen. Kartu akses korporat mereka sudah dinonaktifkan, tapi kami tidak ingin mengambil risiko. Bagaimana perasaanmu? Tanya Pak Baskoro saat kami naik lift ke lantai eksekutif. Seperti saya akan memberikan pertunjukan terbaik dalam hidup saya, kata saya kepadanya. Eyang selalu bilang perusahaan akan mengungkapkan siapa sebenarnya orang-orang di bawah tekanan. Saya rasa hari ini kita semua akan tahu siapa saya sebenarnya. Dewan Direksi terdiri dari 7 anggota, 3 anggota keluarga termasuk orang tua saya, 2 pemimpin bisnis eksternal, Pak Baskoro, dan saya. Dengan dikeluarkannya orang tua saya berdasarkan klausul pengkhianatan, kami tinggal ber-5, tapi 5 sudah cukup untuk apa yang harus terjadi hari ini. Saya telah menghabiskan pagi meninjau laporan keuangan, rencana strategis, dan berkas personel. PT Surya Kencana menguntungkan, tapi stagnan. Ayah telah menjalankannya seperti dana perwalian pribadi, bukan perusahaan yang berkembang. Investasi konservatif, inovasi minimal, pembayaran dividen berlebihan alih-alih diinvestasikan kembali. Persis seperti yang Anda harapkan dari seseorang yang mewarisi kekuasaan daripada mendapatkannya melalui kerja keras. Orang tua saya tiba pukul 13.45 bersama pengacara mereka sendiri. Seorang pria yang tampak gugup dan jelas-jelas berharap dia berada di tempat lain. Mereka mencoba memasuki ruang rapat seolah tidak terjadi apa-apa, tapi Pak Baskoro mencegat mereka. Maaf, tapi kalian tidak lagi berwenang untuk menghadiri rapat dewan, katanya dengan sopan. Kalian bisa menunggu di lobi sementara kami membahas status pekerjaan kalian. Wajah ayah berubah menjadi warna merah yang sangat familiar. Ini perusahaan ayah saya. Saya sudah berada di dewan ini selama 15 tahun. Dan sekarang masa jabatan ayah sudah berakhir, kata saya, melangkah keluar dari ruang rapat. Klausul pengkhianatan sangat spesifik tentang konsekuensi atas upaya menipu pemegang saham keluarga. Anggota dewan lainnya menyaksikan konfrontasi ini dengan penuh ketertarikan. Bu Margaret, pakar pemasaran eksternal kami, justru terlihat terkesan. Saya harus bilang, Putri, kakekmu akan sangat menghargai ironi ini. Beliau selalu bilang bisnis mengungkapkan karakter. Ibu melakukan upaya putus asa terakhir. Anggota dewan yang lain tidak akan pernah mendukung kudeta ini. Beritahu mereka, Margaret. Beritahu mereka ini bukan cara Surya Kencana beroperasi. Bu Margaret bertukar pandang dengan Pak David, anggota eksternal kami yang lain, lalu menatap langsung ke arah ibu saya. Sebenarnya, Linda, kami sudah meninjau forensik keuangan yang diberikan Pak Baskoro. Mencoba menjebak putri Anda sendiri atas kejahatan yang kalian lakukan bukanlah cara bisnis yang sah beroperasi. Pengawal keamanan muncul, dipimpin oleh Pak James, kepala keamanan gedung yang telah bekerja dengan kakek saya selama 20 tahun. Ayah mencoba berargumen, tapi Pak James memotongnya. Pak Bram, Anda harus meninggalkan gedung. Akses korporat Anda sudah dicabut. Saat mereka digiring menuju lift, ibu menoleh sekali lagi. Ini belum berakhir, Putri. Keluarga tidak hilang begitu saja karena kamu punya dokumen hukum. Ibu benar, kata saya kepadanya.
Tapi karyawan bisa hilang ketika mereka melakukan penipuan terhadap perusahaan. Pintu lift tertutup dan mereka pergi. Rapat dewan yang menyusul kemudian tidak seperti apapun yang pernah dilihat Surya Kencana selama beberapa dekade. Alih-alih meninjau laporan kuartalan dan sekadar menyetujui agenda konservatif ayah, kami membahas inovasi, ekspansi, kemitraan strategis, dan pertumbuhan jangka panjang. Saya ingin melipat gandakan anggaran R&D kita. Saya mengumumkan, menyajikan rencana strategis yang telah saya kembangkan sejak kematian Eyang. Kita hanya mengandalkan paten dari tahun 90-an sementara pesaing kita mengembangkan teknologi generasi berikutnya. Pak David mencondongkan tubuh. Itu ambisius. Apa jangka waktunya? 18 bulan untuk meluncurkan 3 lini produk baru. 5 tahun untuk menjadi pemimpin industri dalam teknologi manufaktur berkelanjutan. Bu Margaret tersenyum. Kakekmu memiliki semangat yang sama saat memulai perusahaan ini. Saya pikir beliau memilih penerusnya dengan sangat bijak. Pak Baskoro memberikan dokumen terakhir. Penunjukan resmi saya sebagai CEO PT Surya Kencana yang berlaku segera. Pemungutan suara berlangsung bulat. Setelah rapat selesai, Bu Margaret mendekati saya. Kamu tahu ini tidak akan mudah. Orang tuamu kemungkinan besar akan menggugat segalanya lewat pengadilan. Biarkan saja, kata saya, menatap keluar jendela ruang rapat ke arah kota Jakarta tempat kakek saya membangun kerajaannya. Mereka punya kesempatan untuk menjalankan perusahaan ini dengan terhormat. Sekarang giliran saya. Malam itu, saya duduk di kursi yang dulunya milik ayah sekarang. Kantor saya meninjau berkas personel dari 847 karyawan PT Surya Kencana. Orang-orang ini mempercayai orang tua saya untuk memimpin dengan bertanggung jawab. Mereka layak mendapatkan yang lebih baik daripada kepemimpinan yang biasa-biasa saja dan permainan uang yang kotor. Besok, saya mulai pekerjaan nyata untuk mengubah perusahaan ini. Tapi malam ini, saya membiarkan diri saya menikmati satu momen kepuasan. Orang tua saya pikir mereka bisa melenyapkan saya dan mencuri semua yang dibangun Eyang. Sebaliknya, mereka malah menyerahkan kunci kerajaan itu kepada saya. 3 minggu masa jabatan saya sebagai CEO, dan saya mulai mengerti mengapa orang tua saya begitu putus asa untuk mempertahankan kendali. Perusahaan ini bukan sekadar stagnan di bawah kepemimpinan ayah. Perusahaan ini mengalami kebocoran uang dengan cara yang akan membuat akuntan forensik menangis. Saya duduk di kantor baru saya pukul 07.00 pagi meninjau catatan keuangan yang oleh Pak Baskoro digambarkan secara halus sebagai memprihatinkan. Rupanya, saat saya sedang membangun karier saya dan menghormati hierarki keluarga, ayah memperlakukan PT Surya Kencana seperti celengan pribadinya. Bonus yang tidak sah, akun pengeluaran yang digelembungkan, dan biaya konsultasi yang dibayarkan ke perusahaan yang sepertinya tidak benar-benar ada. Ibu juga tidak bersih. Perusahaan telah membayar layanan konsultasi desain interiornya selama 5 tahun layanan yang isinya hanyalah mendekorasi ulang rumahnya sendiri dan menyebutnya sebagai inisiatif kesejahteraan korporat. Asisten saya, Janet, mengetuk pintu dan masuk membawakan kopi serta krisis harian. Akun klien besar kita dari grup Hartford ingin menjadwalkan pertemuan. Katanya mereka khawatir tentang pemberitaan baru-baru ini. Grup Hartford mewakili 30% dari pendapatan kami. Kehilangan mereka akan sangat fatal. Atur pertemuannya sore ini, kata saya padanya. Dan Janet, ambilkan saya daftar lengkap setiap kontrak, perjanjian vendor, dan komitmen keuangan yang ditandatangani orang tua saya selama 2 tahun terakhir. Sudah saya siapkan, katanya, menyodorkan map tebal ke meja saya. Saya sudah menunggu 3 tahun sampai ada seseorang yang menanyakan informasi ini. Janet telah bersama Surya Kencana selama 15 tahun. Dia tahu di mana setiap bangkai keuangan dikuburkan, dan rupanya dia telah mendokumentasikan semuanya dengan kesabaran seseorang yang tahu hari ini akan tiba. Pertemuan dengan Hartford berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Pak Richard Hartford, seorang pria berambut perak yang membangun kerajaannya sendiri dari nol, duduk di depan saya di ruang konferensi dan langsung ke intinya. Saya kenal kakekmu dengan baik. Beliau adalah orang yang berintegritas. Ayahmu tidak. Pertanyaannya adalah, kamu termasuk yang mana? Saya menyodorkan presentasi yang telah saya siapkan.
Bukan hanya proyeksi keuangan, tapi perombakan strategis total tentang bagaimana Surya Kencana akan beroperasi di bawah kepemimpinan saya. Akuntansi yang transparan, praktik bisnis yang etis, pertumbuhan yang fokus pada inovasi. Saya adalah cucu dari kakek saya, kata saya padanya. Tapi saya juga seseorang yang belajar dari melihat apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan kehilangan kompas moralnya. Pada akhir pertemuan, Hartford tidak hanya berkomitmen untuk mempertahankan kontraknya, tetapi juga setuju untuk meningkatkan pesanan sebesar 20% selama 2 tahun ke depan. Saat dia akan pergi, dia berhenti di pintu. Orang tuamu mencoba menghubungiku minggu lalu, menyarankan agar aku mempertimbangkan kembali berbisnis dengan Surya Kencana di bawah kepemimpinan baru. Dia tersenyum. Aku bilang pada mereka bahwa aku lebih khawatir berbisnis dengan perusahaan di bawah kepemimpinan lama. Sore itu, Pak Baskoro datang dengan kabar yang membuat dukungan Hartford terlihat seperti pemanasan belaka. Pihak kepolisian secara resmi telah mengajukan tuntutan terhadap orang tua saya, bukan hanya atas penipuan terhadap saya, tetapi atas pola malpraktik korporat yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Mereka akan ditangkap besok pagi. Pak Baskoro berdeham. Polisi ingin berkoordinasi dengan investigasi internal kita untuk memastikan mereka mendapatkan semuanya. Saya seharusnya merasa menang. Sebaliknya, saya merasakan sesuatu yang lebih rumit, campuran antara rasa adil dan kesedihan bahwa semuanya harus berakhir seperti ini. Pak Baskoro, kata saya, menurut Bapak apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan menerima tanggung jawab atau tetap melawan? Orang tuamu? Pak Baskoro terkekeh, tapi tanpa rasa humor. Mereka akan melawan sampai akhir. Orang yang tega menjebak putri kandungnya sendiri dengan tuduhan kriminal serius tidak akan tiba-tiba punya kesadaran diri. Dia mungkin benar. Tapi saat saya melihat lampu-lampu kota mulai berkelap-kelip di hari yang mulai gelap, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisi saya? Truk-truk berita kembali lagi, tapi kali ini mereka bukan datang untuk saya. Saya melihat dari jendela kantor saya, saat petugas polisi mengawal orang tua saya keluar dari rumah keluarga kami dengan tangan diborgol. Ironinya tidak luput dari perhatian saya. Tepat 4 minggu setelah penangkapan saya, mereka mengalami penghinaan yang sama dengan yang mereka rencanakan untuk saya. Kecuali kali ini, tidak ada orang yang berdiri di samping kamera menyebut mereka aib. Teman-teman mereka yang tersisa menjauh sejak tuduhan itu diumumkan. Bahkan Paman Robert, adik ayah yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjilat dalam diskusi bisnis keluarga, tiba-tiba tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari sepupu saya, Michelle. Melihat berita. Kamu baik-baik saja? Itu adalah kontak pertama yang saya terima dari keluarga besar sejak kekacauan ini dimulai. Saya membalas, lebih dari sekadar baik-baik saja. Saya bebas. Penyelidikan polisi mengungkap sesuatu yang benar-benar mengejutkan saya. Dan percayalah, setelah semua yang dilakukan orang tua saya pikir saya sudah tidak bisa dikagetkan lagi. Mereka tidak hanya menjebak saya. Mereka telah secara sistematis mencuri dari PT Surya Kencana selama 3 tahun, memotong pembayaran vendor, menggelembungkan kontrak, bahkan menjual informasi rahasia ke pesaing. Pak Baskoro memberi pengarahan tentang sejauh mana kerusakan tersebut. Orang tuamu telah menyebabkan kerugian sekitar 35 miliar rupiah bagi perusahaan, katanya, menyebarkan dokumen keuangan di meja saya. Kita bisa memulihkan sebagian besar melalui penyitaan aset dan klaim asuransi, tapi itu butuh waktu. Bagaimana dengan tanggung jawab pidana? Berapa lama hukuman mereka? Dengan kerjasama, mungkin 5 tahun. Tanpa itu, Pak Baskoro mengangkat bahu. Hakim biasanya tidak suka dengan strategi bisnis yang menghancurkan keluarga sendiri. Sore itu, saya membuat keputusan yang mengejutkan diri saya sendiri. Saya menelepon pengacara mereka. Saya ingin bertemu dengan orang tua saya, kata saya kepadanya. Satu percakapan terakhir sebelum kasus ini masuk ke persidangan. Saya rasa itu tidak disarankan, katanya. Apapun yang Anda katakan bisa berpotensi digunakan dalam persidangan. Saya tidak berencana mengatakan apapun yang memberatkan. Saya hanya ingin mereka mengerti apa yang telah hilang dari mereka. Pertemuan terjadi di ruang konferensi gedung kepolisian. Orang tua saya terlihat lebih kecil dari yang saya ingat.
Baju tahanan memiliki cara tersendiri untuk melucuti kepura-puraan, menunjukkan orang sebagaimana adanya di balik pakaian mahal dan sikap sombong. Ayah mencoba suara eksekutifnya sekali lagi. Putri, kita masih bisa membereskan ini. Loyalitas keluarga itu ada harganya. Loyalitas keluarga? Saya mengulang kata itu perlahan. Itukah yang ayah sebut saat menjebak saya dengan tuduhan kriminal? Itukah yang ibu sebut saat mencuri dari perusahaan Eyang? Ibu menangis, rias wajahnya luntur, dan rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini berantakan. Kami tidak pernah bermaksud sampai sejauh ini. Kami hanya menginginkan apa yang seharusnya menjadi milik kami. Apa yang seharusnya menjadi milik kalian? Saya mengeluarkan salinan wasiat Eyang. Eyang meninggalkan ayah 20% perusahaan. Dan ibu dapat 10%. Ditambah rumah di Bali, koleksi seni, dan dana perwalian senilai 45 miliar rupiah. Saya menyebarkan halaman-halaman itu di atas meja di antara kami. Kalian punya segalanya. Keamanan finansial, status sosial, warisan untuk dibanggakan. Yang perlu kalian lakukan, hanyalah membiarkan saya menjalankan perusahaan seperti yang diinginkan Eyang. Kamu terlalu muda, ayah bersikeras. Terlalu tidak berpengalaman. Saya memang muda dan tidak berpengalaman. Jadi solusi kalian adalah membuat saya ditangkap atas kejahatan yang kalian lakukan? Saya bersandar di kursi. Apakah kalian melihat kecacatan dalam logika itu? Keheningan berlangsung hampir semenit. Akhirnya, ibu bicara dengan suara yang nyaris berbisik. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Saya ingin kalian mengaku bersalah. Ambil tanggung jawab atas apa yang telah kalian lakukan. Berhenti menghancurkan sisa nama baik keluarga kita dengan pertempuran hukum panjang yang tidak mungkin kalian menangkan. Pengacara ayah bergeser tidak nyaman. Klien saya belum memutuskan strategi pembelaan mereka. Kalau begitu, biarkan saya membantu mereka memutuskan, kata saya, mengeluarkan map lain. Ini berisi catatan keuangan yang menunjukkan sejauh mana pencurian kalian dari Surya Kencana. Investigasi Pak Baskoro sangat teliti. Jika kalian mengaku bersalah, perusahaan tidak akan menuntut secara perdata tambahan. Jika kalian melawan, kami akan menuntut setiap perak yang kalian curi, ditambah ganti rugi, ditambah biaya hukum. Saya berdiri, merapikan dokumen saya. Kalian punya waktu 48 jam untuk memutuskan. Setelah itu, tawaran ini berakhir, dan kami akan melanjutkan dengan penuntutan penuh. Saat saya mencapai pintu, ayah memanggil saya. Putri, kami tetap orang tuamu. Itu harusnya berarti sesuatu. Saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kalian adalah orang yang melahirkan saya, tapi orang tua itu melindungi anak-anak mereka, membimbing mereka, mendukung pertumbuhan mereka. Kalian mencoba menghancurkan saya demi uang. Apapun hubungan kita dulu, itu berakhir saat kalian membiarkan saya diborgol. Berjalan keluar dari ruang konferensi itu, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama berbulan-bulan, kejelasan total. Orang tua saya membuat pilihan saat mereka memutuskan bahwa uang lebih penting daripada keluarga. Sekarang mereka harus menanggung konsekuensinya. Tapi sebagian dari diri saya bertanya-tanya, apakah mereka akan benar-benar mengerti apa yang telah hilang? Bukan hanya uang atau perusahaan, tapi Putri yang dulunya bersedia melakukan apapun demi mendapatkan persetujuan mereka. Telepon datang pukul 06.47 pagi pada hari Selasa. Pengacara ayah terdengar lelah dan kalah. Klien saya ingin menerima kesepakatan pengakuan bersalah Anda. Saya tidak terkejut. Investigasi Pak Baskoro mengungkap bukti yang akan mengubur mereka di penjara selama puluhan tahun. Mengambil kesepakatan berarti 5 tahun. Bukan 25 tahun. Restitusi, bukan kehancuran finansial total. Saya akan meminta Pak Baskoro menyiapkan dokumennya, kata saya kepadanya. Apa yang tidak saya beritahu padanya adalah bahwa saya menghabiskan sebagian besar malam tadi menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah saya telah menjadi jenis orang yang menghancurkan anggota keluarga tanpa berpikir 2 kali. Lalu saya teringat saat duduk di sel tahanan itu, mendengarkan orang tua saya memberitahu reporter bahwa saya adalah aib, dan keraguan itu berhenti. Sidang pengakuan bersalah terjadi pada hari Kamis. Saya hadir, duduk di kursi penonton di belakang meja jaksa,
menyaksikan orang tua saya secara resmi mengakui perbuatan konspirasi, penipuan, dan penggelapan. Ketika hakim bertanya apakah mereka memahami konsekuensi dari pengakuan mereka, suara ayah pecah saat dia berkata, "Ya, Yang Mulia." Ibu bahkan tidak bisa bicara. Dia hanya mengangguk dengan air mata mengalir di wajahnya. Di luar gedung pengadilan, saya didekati oleh seorang wartawan bisnis. "Bagaimana rasanya melihat orang tua Anda sendiri masuk penjara?" "Rasanya seperti keadilan sedang ditegakkan," kata saya padanya. "Tapi rasanya juga seperti akhir dari sesuatu yang seharusnya indah." Kembali di Surya Kencana, suasana hati mulai optimis secara hati-hati. Ekspansi kontrak Hartford telah memicu 3 kesepakatan besar lainnya. Harga saham kami pulih dan bahkan melampaui angka sebelumnya. Dewan Direksi mulai membicarakan ekspansi, inovasi pertumbuhan yang selalu diimpikan Eyang. Tapi transformasi yang sesungguhnya ada pada budaya perusahaan. Saya mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh karyawan, pelaporan keuangan yang transparan, dan program saran karyawan yang telah menghasilkan 2 inovasi yang layak dipatenkan. Orang-orang yang telah bekerja di sini selama bertahun-tahun mengatakan bahwa rasanya seperti tempat yang benar-benar berbeda. Janet mendekati saya sore itu dengan sebuah map yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Saya menemukan ini di brankas pribadi kakek Anda," katanya. "Tukang kunci bilang itu diprogram untuk terbuka hanya setelah kedua orang tua Anda tidak lagi menjabat di perusahaan." Di dalam map itu ada sebuah surat dengan tulisan tangan kakek saya. Tertanggal hanya beberapa minggu sebelum kematiannya, "Putri, jika kamu membaca ini, artinya ketakutan terburukku tentang orang tuamu telah menjadi kenyataan. Aku berharap mereka bisa menerima keputusanku tentang wasiat itu dan mendukung kepemimpinanmu. Tapi aku takut mereka akan melihatnya sebagai ancaman terhadap status dan kenyamanan mereka sendiri. Aku memilihmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memiliki sesuatu yang tidak pernah dikembangkan oleh ayahmu, kemampuan untuk menempatkan prinsip di atas keuntungan, integritas di atas kenyamanan. Surya Kencana butuh pemimpin yang mengerti bahwa nilai sejati sebuah perusahaan tidak diukur dalam laporan kuartalan, tapi dalam kehidupan yang ditingkatkannya dan warisan yang ditinggalkannya. Jangan biarkan pengkhianatan mereka membuatmu pahit. Gunakan itu untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berkomitmen untuk melakukan apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Perusahaan membutuhkanmu. Karyawan membutuhkanmu, masa depan membutuhkanmu. Buat kakek bangga. Saya membaca surat itu 2 kali, lalu melipatnya dengan hati-hati dan meletakkannya di laci meja saya di samping foto Eyang dan saya saat wisuda kuliah. Beliau tahu. Entah bagaimana, beliau tahu ini akan terjadi dan mempercayai saya untuk menanganinya. Malam itu, saya membuat keputusan yang mungkin terasa mustahil 4 bulan lalu. Saya menyusun siaran pers yang mengumumkan Yayasan Amal Baru PT Surya Kencana yang berfokus pada pendidikan bisnis untuk pemuda kurang mampu dan dukungan bagi keluarga yang terdampak kejahatan kerah putih. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," kata saya kepada Pak Baskoro saat kami meninjau pengumuman itu. "Tapi kita bisa memastikan masa depan menjadi lebih baik." Pak Baskoro tersenyum. Ekspresi bangga yang sama yang saya ingat ketika saya berusia 8 tahun dan memenangkan lomba sains sekolah. "Kakekmu akan sangat bangga." Saat saya meninggalkan kantor malam itu, berjalan melewati lobi tempat orang tua saya dikawal keluar oleh keamanan beberapa minggu yang lalu, saya menyadari sesuatu yang penting. Saya bukan lagi orang yang sama yang ditangkap di gedung ini 4 bulan lalu. Wanita itu cukup naif untuk percaya bahwa loyalitas keluarga bersifat otomatis, bahwa hubungan darah menjamin cinta dan dukungan. Wanita yang berjalan keluar dari gedung ini malam ini mengerti bahwa keluarga adalah sesuatu yang Anda perjuangkan, bukan sesuatu yang Anda dapatkan begitu saja sejak lahir. Dan dia siap untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. 6 bulan setelah hukuman orang tua saya, PT Surya Kencana berkembang pesat dengan cara yang bahkan tidak saya duga. Kami telah meluncurkan 2 lini produk baru, merambah ke pasar internasional, dan tingkat kepuasan karyawan berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Tapi kejutan yang sesungguhnya datang pada Senin pagi, ketika Pak Baskoro masuk ke kantor saya dengan senyum yang memberitahu saya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Putri, kamu harus lihat ini," katanya, meletakkan dokumen hukum di meja saya.
Ini adalah pemberitahuan penyitaan aset dari kasus kriminal orang tua saya. Saya memindai dokumen itu, hampir tidak percaya dengan apa yang saya baca. Pihak berwenang menyita aset-aset orang tua saya yang tersisa rumah mereka, mobil, akun investasi, bahkan koleksi perhiasan ibu. Segalanya, segala hal yang mereka coba lindungi dengan menghancurkan saya. Ada lagi, lanjut Pak Baskoro, jelas menikmati momen ini. Berdasarkan perjanjian restitusi, semua aset yang disita akan diserahkan ke PT Surya Kencana untuk mengganti kerusakan finansial yang mereka timbulkan. Total jumlah pemulihannya adalah, dia berhenti sejenak secara dramatis, 70 miliar rupiah. Saya hampir tertawa. Orang tua saya mengorbankan segalanya, kebebasan mereka, keluarga mereka, reputasi mereka untuk mencuri uang dari perusahaan. Pada akhirnya, mereka tidak hanya mengembalikan setiap perak yang mereka curi, tapi mereka juga menyerahkan semua yang mereka miliki. Pak Baskoro, kata saya, apakah ini berarti apa yang saya pikirkan? Orang tuamu secara teknis tidak punya apa-apa lagi sekarang. Saat mereka keluar dari penjara 5 tahun lagi, mereka tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang mereka kenakan dan pekerjaan apapun yang bisa mereka temukan nantinya. Ironinya begitu sempurna, hampir terasa seperti fiksi. Mereka mencoba membuat saya tidak punya apa-apa, dan sebaliknya, mereka malah membuat diri mereka sendiri tidak punya apa-apa sementara saya mewarisi sebuah kerajaan. Sore itu, saya mendapat tamu yang tidak terduga. Michelle, sepupu saya yang mengirim pesan saat penangkapan orang tua saya, minta bertemu untuk minum kopi. Kami sudah bertahun-tahun tidak bicara. Pertemuan keluarga selalu canggung setelah Eyang menjelaskan bahwa saya adalah cucu kesayangannya. Tapi dia terlihat tulus gugup saat dia duduk di depan saya di kafe dekat gedung kantor. Aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya, memainkan cangkir kopinya, tentang orang tuamu, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Michelle, jika ini tentang rasa bersalah karena tidak mendukungku saat penangkapan, jangan. Aku mengerti dinamika keluarga itu rumit. Bukan itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku tahu tentang rencana mereka. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Maksudmu, kamu tahu. 6 bulan sebelum penangkapanmu, ayahmu mendekati ayahku tentang kekhawatiran mengenai kemampuanmu menjalankan Surya Kencana. Dia ingin dukungan Paman Robert untuk intervensi keluarga demi menggugat wasiat itu. Saat Paman Robert menolak, ayahmu bilang keputusan Eyang harus dihormati. Orang tuamu mulai putus asa. Mereka mulai membicarakan pilihan lain. Aku tidak sengaja mendengar percakapan telepon antara ibumu dan ibuku di mana dia menyebutkan sesuatu tentang membuatmu tidak tersedia untuk tanggung jawab korporat. Pengkhianatan itu terasa segar kembali. Dan kamu tidak terpikir untuk memperingatiku? Mata Michelle berkaca-kaca. Aku pikir mereka hanya meluapkan kekesalan. Aku tidak pernah membayangkan mereka benar-benar akan menjebakmu dengan tuduhan kriminal. Aku pikir mungkin mereka hanya akan mencoba membuktikan bahwa kamu tidak kompeten, bukan ini. Dia mencoba meraih tangan saya di meja, tapi saya menariknya kembali. Putri, aku benar-benar minta maaf. Aku membawa rasa bersalah ini selama berbulan-bulan. Saat aku melihat apa yang mereka lakukan padamu, bagaimana mereka menghancurkan putri mereka sendiri. Kenapa kamu memberitahuku sekarang? Karena mereka mencoba menghubungiku dari penjara. Mereka ingin aku membantu mereka mengajukan banding atas hukuman mereka, mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk mengaku bersalah. Suara Michelle mengeras. Mereka masih menganggap diri mereka sebagai korban dalam cerita ini. Saya bersandar di kursi, memproses lapisan pengkhianatan baru ini. Bukan hanya orang tua saya yang mengecewakan saya. Ada seluruh jaringan keluarga yang tahu ada sesuatu yang salah dan memilih diam daripada berani bersuara. Michelle, kata saya akhirnya, saya menghargai kamu memberitahuku, tapi kamu harus mengerti sesuatu. Saya tidak butuh rasa bersalah atau permintaan maafmu. Saya butuh keberanianmu 6 bulan lalu, dan itu tidak ada saat itu. Dia mengangguk, air mata mengalir di wajahnya sekarang. Aku tahu aku mengecewakanmu. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda ke depannya? Malam itu, saya mengadakan rapat Dewan Darurat.
Uang dari penyitaan aset memberi kami kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk ekspansi, tapi saya ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar meningkatkan keuntungan. Saya ingin mendirikan Institut Etika Surya. Saya memberitahu Dewan, sebuah yayasan penelitian yang berfokus pada tata kelola perusahaan, dinamika bisnis keluarga, dan kepemimpinan etis. Kita akan menggunakan dana yang dipulihkan untuk menciptakan sesuatu yang positif dari mimpi buruk ini. Bu Margaret mencondongkan tubuh. Itu cara yang indah untuk menghormati kenangan kakekmu sambil mengakui apa yang telah terjadi. Pak David setuju. Ini mengirimkan pesan tentang apa arti PT Surya Kencana di bawah kepemimpinanmu. Setelah rapat, Pak Baskoro tetap tinggal. Orang tuamu akan membenci ini, kamu tahu itu? Menggunakan uang hasil pencurian mereka untuk menciptakan sesuatu yang merayakan nilai-nilai yang mereka khianati. Saya memang mengharapkan itu, kata saya kepadanya. Mereka mencoba menghancurkan semua yang dibangun Eyang. Sebaliknya, mereka malah memberiku sumber daya untuk membuatnya lebih kuat. Tapi saat saya duduk di kantor hingga larut malam, melihat foto-foto keluarga yang belum sanggup saya buang, saya bertanya-tanya, apakah akan ada saat di mana rasa sakit ini berhenti? Di mana kemenangan terasa lengkap dan kesedihan akhirnya memudar? Jawabannya, saya rasa, lebih rumit daripada yang ingin saya akui. Surat itu tiba pada hari Selasa, tepat 18 bulan setelah orang tua saya dijatuhi hukuman. Surat dari penjara memiliki tampilan yang khas kertas murah, amplop standar instansi, kesan institusional yang seolah berteriak bahwa hidup seseorang telah berjalan sangat salah. Surat itu dari ibu. Saya hampir membuangnya tanpa membukanya, tapi sesuatu menghentikan saya. Mungkin rasa penasaran. Mungkin harapan bahwa setelah 1,5 tahun di penjara, dia akhirnya memiliki kesadaran diri. Saya membukanya di meja saya, membaca baris demi baris tulisan yang rapi. Putri, ibu tahu kamu mungkin tidak ingin mendengar kabar dari ibu. Tapi ibu harus mencoba. Penjara memberimu waktu untuk berpikir, dan ibu telah memikirkan segala hal yang salah di antara kita. Ibu ingin kamu tahu bahwa ibu mengerti sekarang bahwa apa yang kami lakukan padamu tidak termaafkan. Kami membiarkan ketakutan dan harga diri mengubah kami menjadi orang yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kamu layak mendapatkan orang tua yang mendukung kesuksesanmu, bukan orang tua yang mencoba menghancurkannya. Ibu tidak meminta maaf. Ibu tahu ibu tidak pantas mendapatkannya, tapi ibu perlu kamu tahu bahwa ibu melihat dengan jelas sekarang apa yang hilang dari kami saat kami memilih uang daripada keluarga. Kami kehilangan kamu. Hal terbaik yang pernah kami ciptakan. Ibu mencintaimu, sayang. Ibu selalu mencintaimu, bahkan saat ibu terlalu hancur untuk menunjukkannya dengan benar. Ibu. Saya membacanya 2 kali, menunggu kemarahan itu datang. Sebaliknya, saya merasakan sesuatu yang lebih rumit, campuran antara kesedihan, kelegaan, dan kekosongan aneh yang muncul saat seseorang akhirnya mengatakan apa yang selama ini Anda tunggu-tunggu untuk didengar. Tapi itu sudah terlambat untuk berarti apa-apa. Pak Baskoro menemukan saya masih memegang surat itu 20 menit kemudian. Kabar buruk, tanyanya, menyadari ekspresi saya. Kabar yang rumit, kata saya kepadanya, menyerahkan surat itu. Apa pendapat Bapak tentang ini? Dia membacanya dengan hati-hati, pikiran hukumnya secara otomatis menganalisis setiap kata. Sepertinya tulus. Penjara punya cara untuk memperjelas prioritas orang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Itu tergantung. Apakah saya ingin penutupan atau tetap mempertahankan batasan saya? Itu pertanyaan yang bagus. Selama 18 bulan terakhir, saya telah membangun versi baru dari diri saya sendiri. Lebih kuat, lebih mandiri, kurang bersedia menerima manipulasi emosional. Berinteraksi kembali dengan orang tua saya, bahkan dalam bentuk surat, terasa seperti langkah mundur. Tapi ada pertimbangan lain. Saya bukan orang yang sama dengan yang ditangkap 2 tahun lalu. Saya telah membuktikan bahwa saya bisa menghadapi pengkhianatan, membangun sesuatu yang bermakna dari kehancuran, dan melindungi diri saya dari orang yang berniat jahat. Mungkin saya sekarang cukup kuat untuk berinteraksi dengan mereka tanpa kehilangan diri saya sendiri. Malam itu, saya menyusun jawaban. Ibu, saya sudah menerima surat Ibu.
Saya menghargai kejujuran ibu tentang apa yang ibu lakukan dan mengapa ibu melakukannya. Ibu benar bahwa apa yang ibu dan ayah lakukan tidak termaafkan. Kalian tidak hanya mengkhianati saya, kalian mencoba menghancurkan hidup saya untuk mencuri sesuatu yang bukan milik kalian. Kenyataan bahwa ibu memahaminya sekarang tidak menghapus kerusakan yang sudah terjadi. Namun, saya telah belajar sesuatu yang penting selama 2 tahun terakhir. Menyimpan amarah lebih menyakiti saya daripada menyakiti ibu. Saya menulis ini bukan untuk memaafkan ibu atau membangun kembali hubungan kita. Saya menulis ini untuk memberitahu ibu bahwa saya telah melampaui apa yang ibu lakukan pada saya. Surya Kencana berkembang pesat. Karyawan yang ibu dan ayah perlakukan sebagai sumber daya yang bisa dibuang kini menjadi mitra dalam membangun sesuatu yang bermakna. Perusahaan yang diinginkan Eyang agar saya pimpin menjadi segala hal yang beliau impikan. Saya tidak membenci ibu lagi. Saya juga tidak mencintai ibu, setidaknya tidak dengan cara seorang putri biasanya mencintai ibunya. Yang saya rasakan adalah sesuatu yang lebih seperti kesedihan atas apa yang seharusnya bisa terjadi dan kelegaan atas apa yang sebenarnya terjadi. Jaga diri ibu baik-baik di sana. Saat ibu keluar nanti, saya harap ibu bisa membangun hidup yang bisa ibu banggakan, Putri. Saya menyegel surat itu dan menyisihkannya untuk dikirim besok. Rasanya seperti akhir dari sesuatu. Bukan memaafkan sepenuhnya, tapi semacam pelepasan beban. Saya bukan lagi seorang putri yang mati-matian mencari persetujuan orang tua. Saya bahkan bukan lagi wanita yang pernah ditangkap dan dikhianati. Saya adalah seseorang yang benar-benar baru. 3 hari kemudian, Pak Baskoro membawa berita yang melengkapi transformasi tersebut. Institut Etika Surya baru saja menerima hibah eksternal besar pertamanya, katanya. 20 miliar rupiah dari Yayasan Hartford untuk penelitian tata kelola perusahaan. Yayasan Pak Richard Hartford? Sama persis. Rupanya, caramu menangani krisis keluarga sangat membuatnya terkesan. Dia ingin mendanai penelitian untuk mencegah situasi serupa terjadi di bisnis keluarga lainnya. Saya tersenyum, membayangkan bagaimana reaksi kakek jika mendengar berita ini. Perusahaannya, yang hampir hancur karena pengkhianatan keluarga, telah menjadi model kepemimpinan etis. Cucunya, yang hampir hancur oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, kini mengajar keluarga lain bagaimana cara menghindari kesalahan kami. Pak Baskoro, kata saya rasa kita sudah secara resmi mengubah mimpi buruk ini menjadi sesuatu yang berharga. Kakekmu selalu bilang bahwa pemimpin sejati tidak didefinisikan oleh tantangan yang mereka hindari, tapi oleh apa yang mereka bangun dari tantangan yang mereka hadapi. Malam itu, saya mengirim surat untuk ibu saya dan menyimpan dokumen penyitaan aset. Masa lalu sudah selesai. Masa depan ada di tangan saya untuk diciptakan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa benar-benar damai. 2 tahun, 3 bulan, dan 14 hari setelah penangkapan saya berdiri di podium di ruang konferensi utama PT Surya Kencana, menghadap ke arah audiens yang terdiri dari para pemimpin bisnis, jurnalis, dan karyawan. Hari ini menandai peluncuran resmi Institut Etika Surya. Tapi yang lebih penting, ini menandai selesainya perjalanan saya dari korban menjadi pemenang. Ruang konferensi ini telah bertransformasi di mana ayah saya dulu mengadakan rapat Dewan Konservatif yang hanya fokus mempertahankan status quo, kini kami mengadakan diskusi tentang inovasi, etika, dan masa depan kepemimpinan bisnis keluarga. Ironinya akan lucu jika bukan karena ini sangat puitis. Selamat pagi, saya memulai, menatap wajah-wajah yang mencakup Bu Margaret, Pak David, Pak Baskoro, dan bahkan Pak Richard Hartford yang terbang khusus untuk acara ini. 2 tahun lalu, saya belajar bahwa orang-orang terdekat Anda bisa menjadi orang yang paling bersedia menghancurkan Anda. Hari ini, saya di sini untuk berbicara tentang apa yang kita bangun dari kehancuran itu. Saya mengeklik slide pertama presentasi saya, sebuah foto kakek saat upacara peletakan batu pertama gedung asli Surya Kencana tahun 1962. Muda, bertekad, membangun sesuatu dari nol. Kakek saya mendirikan perusahaan ini berdasarkan keyakinan bahwa bisnis harus melayani tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar menghasilkan keuntungan. Beliau percaya bahwa bagaimana kita memperlakukan orang karyawan, pelanggan,
bahkan pesaing mendefinisikan siapa kita lebih daripada seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Slide berikutnya menunjukkan kinerja keuangan Surya Kencana selama 2 tahun terakhir. Pendapatan naik 47%, kepuasan karyawan di angka 94%. 3 paten baru, ekspansi ke 5 pasar internasional. Di bawah kepemimpinan yang etis, kita tidak hanya selamat dari krisis yang hampir menghancurkan kita. Kita telah berkembang melampaui apa yang kita bayangkan sebelumnya. Saya memajukan slide berikutnya, dan disinilah ceritanya menjadi pribadi. Ini adalah foto gedung kepolisian tempat saya ditangkap, bersandingan dengan foto pengadilan tempat orang tua saya dijatuhi hukuman. Institut Etika Surya ada karena keluarga saya sendiri mengajarkan kepada saya bahwa niat baik saja tidak cukup. Pengawasan saja tidak cukup. Kita butuh sistem, pendidikan, dan akuntabilitas untuk mencegah orang membuat pilihan yang menghancurkan bisnis sekaligus hubungan mereka. Seorang reporter di baris depan mengangkat tangan. Mbak Putri, bagaimana pengalaman ini mengubah pendekatan Anda dalam memimpin? Ini mengajarkan saya bahwa kekuatan bukan tentang menghindari pengkhianatan. Ini tentang apa yang Anda lakukan setelah pengkhianatan itu mengungkapkan siapa sebenarnya orang-orang itu. Orang tua saya menunjukkan bahwa hubungan darah tidak menjamin loyalitas, tapi mereka juga menunjukkan bahwa saya lebih kuat dari yang pernah saya bayangkan. Setelah presentasi formal, Pak Baskoro mendekati saya saat hadirin sedang berbaur di sekitar meja makanan kecil. Bagaimana rasanya berdiri di sini hari ini? Rasanya saya berada tepat di tempat yang seharusnya, kata saya kepadanya. Aneh bagaimana itu bekerja. Hal terburuk yang pernah terjadi pada saya, justru berujung pada hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Kakekmu pasti bangga. Saya rasa beliau akan terkejut. Beliau percaya pada saya, tapi saya rasa bahkan beliau tidak membayangkan saya akan mengubah pengkhianatan keluarga menjadi kerajaan bisnis seperti ini. Malam itu, setelah para tamu pulang dan ruang konferensi sudah dibersihkan, saya duduk di kantor meninjau liputan hari itu. Majalah Bisnis Nasional memuat fitur tentang transformasi Surya Kencana. Berbagai media besar merencanakan berita sampul tentang kepemimpinan etis dalam bisnis keluarga. Universitas-universitas ingin menjadikannya sebagai studi kasus. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Michelle. Melihat liputan konferensinya. Kamu sudah membangun sesuatu yang luar biasa dari sesuatu yang mengerikan. Aku bangga padamu. Saya membalas. Terima kasih. Apa kabarmu? Lebih baik. Aku sedang menjadi relawan di sebuah organisasi nirlaba yang membantu keluarga terdampak kejahatan kerah putih, mencoba menebus kesalahanku dengan caraku sendiri. Itu adalah pertama kalinya saya merasakan kehangatan yang tulus terhadap anggota keluarga sejak mimpi buruk ini dimulai. Orang bisa berubah, tumbuh, memilih untuk menjadi lebih baik dari momen terburuk mereka. Itu pelajaran yang tidak pernah dipelajari orang tua saya. Tapi mungkin belum terlambat bagi kita semua. Saat saya mengemas tas kerja untuk pulang, saya melihat sebuah amplop yang tidak ada di sana pagi tadi. Di dalamnya ada catatan dari Janet. Ibu Putri, saya ingin Ibu tahu bahwa bekerja di sini telah menjadi pekerjaan terbaik yang pernah saya miliki. Ibu telah memberi kami semua sesuatu untuk dibanggakan. Terima kasih. Saya mengunci catatan itu di laci meja saya di samping surat kakek dan surat terakhir dari ibu saya. Pengingat fisik tentang dari mana saya berasal dan kemana saya telah melangkah. Berjalan keluar dari gedung malam ini, saya teringat wanita yang ditangkap di sini 2 tahun lalu. Takut, dikhianati, tidak yakin apakah dia cukup kuat untuk melawan balik. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja akan menemukan kekuatan yang tidak pernah dia sadari dia miliki. Orang tua saya mencoba mengubur saya hidup-hidup. Sebaliknya, mereka malah menanam saya dan lihatlah apa yang tumbuh sekarang.